Halo teman-teman, selamat sore. On cam Keren. yang bisa on cam yuk. Suaraku udah jelas nggak? Aku nggak pakai ini soalnya. Atau ada suara kayak gitu. Rada, rada kecil suaranya kan, rada kecil. Kecil ya? Ah, males banget lagi pakai ini. Nggak apa-apa, masih kedengeran, nggak apa-apa, masih Enggak, kedengeran. enggak, emang berisik kok kadang kipas laptop, kipas ini juga daripada nggak jelas kan nanti suaranya putus-putus. Suara aku kali yang putus-putus. Aku kan pakai noise kan, terus kayak kipasnya itu ketutup noise, jadi kayak suara aku tuh kayak putus-putus gitu ya nggak sih? Gak tahu juga sih. Kau udah jelas? Di aku aman, di aku aman. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah selesai ujiannya? Oh, Arujan besok ujian. Pagi ujian. Wih, keren keren. Udah belajar belum buat besok? Mahesa masih. Deh. Apa besok pelajarannya nih, teman-teman? Gampang nggak sih? Pancasila sama bahasa Indo? Emang hari apa besok? Besok kan besok Rabu. Biasa kalau aku dulu ya, kalau udah hari-hari kayak Rabu gitu tuh kayak matematika, fisika gitu. Kalau baru Senin, Selasa tuh biasanya yang baru Pancasila, bahasa Indo gitu. Beda ya sama Pai. Nih. Oh iya, masa ada mata pelajaran informatika ya? Bahasa Inggris. Semangat ya. Gampang lah besok ya. Aduh, tuh ngantuk banget. Minggu kemarin Safa kenapa nggak masuk Safa? Iya nggak sih? Nggak masuk nggak sih Safa? Gibran belum join ya Gibran. Alia izin. Aku ada tugas bikin drama. Berarti tinggal Gibran nih nggak datang nih. Oke teman-teman, jadi hari ini kita masuk modul baru. Tidak. Hari ini kita masuk modul apa ya namanya ya? Oh fungsi. Jadi modul fungsi dan modul. Jadi ada beda ya. Maksudnya kan kalau aku bahas itu maksudnya masuk modul baru tuh setiap pertemuan kita tuh sebenarnya ada dikelompokkan gitu. Jadi misal setiap 4 atau 5 pertemuan tuh kita bahas tentang kayak awal-awal tuh tipe data gitu. Nah, kalau modul yang materi itu maksudnya modul adalah beberapa minggu lagi jangan dibahas sekarang nanti 2 minggu lagi kita bahas apa kalau dibahas sekarang. Jadi intinya masuk ke modul fungsi. Tuh. Oke, jelasin ya teman-teman ya.
Jadi, fungsi itu adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Jadi, beberapa fungsi yang teman-teman udah tahu itu kayak ada print untuk mencetak argumen, ada input untuk membaca data inputan dari pengguna, terus ada juga int untuk mengubah tipe menjadi integer, tipe data, terus ada juga len untuk menghitung panjang dari suatu string. Nah, fungsi yang akan kita pelajari selanjutnya ini berbeda ya. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi fungsi yang kita bahas apa nih? Izin Bu harus. Ya. Jadi fungsi yang akan kita bahas adalah sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Gitu. Jadi istilahnya kayak em, sesuatu yang kita kantongi ya. Jadi dia itu hanya bisa dikeluarkan kalau kita ambil. Jadi kalau di sini hanya bisa muncul kalau kita panggil gitu. Penulisannya kayak gini ya. Jadi teman-teman tulis dulu def, lalu setelah def ini adalah nama fungsinya, lalu di dalam kurung ini adalah parameter. Parameter ini boleh kosong, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, tergantung dari eh, berapa yang dibutuhkan atau apa saja data yang dibutuhkan di dalam badan fungsinya atau di dalam fungsi ini. Gitu. Setelah itu titik dua, lalu di sini adalah tindakan-tindakan ya kayak print atau mungkin nanti ada kondisi di dalamnya gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang ada di dalam fungsinya. Nah, fungsi ini teman-teman, kayak aku bilang tadi, jadi ibaratnya kayak kantong gitu ya, sesuatu yang ada di kantong. Ini tidak akan muncul, tidak akan eh ya tidak akan muncul di programnya kalau kita nggak panggil. Jadi kita harus panggil fungsi ini gitu. Nah, cara panggilnya itu kita tuliskan nama fungsinya beserta apa yang ada di dalam kurungnya dan jumlahnya harus sama, kita tulis di luar fungsinya. Nah, itu artinya kita memanggil fungsi. Gitu. Mungkin aku contohin aja di sini. Oh iya, ini aku trust issue ini. Sesiku udah muncul kan? Udah bergerak-gerak. Udah. Kaget banget ya, wah keras banget. Trust issue. Oke. Jadi yang pertama, untuk membuat sebuah fungsi, teman-teman tulis def gitu. Jangan tanya def apa, aku juga lupa apa ini def sebenarnya singkatannya apa. Yang penting untuk membuat fungsi itu ada tulis def dulu. Setelah itu adalah nama fungsinya. Oh, def itu deklarasi ya kalau nggak salah ya. Nama fungsinya, lalu dalam kurung ini adalah parameter namanya. Nanti aku jelaskan kapan kita harus pakai parameter. Sekarang gini dulu aja. Lalu titik dua, dan yang ada di dalam ini, di dalam badan fungsi yang menjorok ini adalah apa yang dituliskan atau apa yang ada di dalam fungsinya. Jadi misal nih, pertama dia akan print. Print aja ya, contoh paling gampang ya. Selamat datang. Dah, gini teman-teman, cara bikin fungsi. Nah, kayak aku bilang tadi, udah bilang berapa kali ya. Jadi ini tuh kagak akan tampil kalau nggak dipanggil, teman-teman. Tuh, nggak tampil apa-apa. Oke, jadi dia ada masih di kantong ya, dia kodenya di belakang gitu. Nah, caranya supaya ketampil, padahal kita udah ngeprint nih kan, tapi dia nggak ketampil karena nggak kita panggil fungsinya, karena print ini disimpan di dalam fungsi. Nah, cara manggilnya, teman-teman taruh di luar fungsi. Jadi kalau di luar ya pasti nggak ada di menjorok ke dalam fungsinya ini. Jadi dia ada di luar sejajar dengan def-nya. Jadi tuliskan nama fungsinya, lalu beserta kurungnya. Nah, kalau ini berarti kita sudah manggil fungsinya nih di luar, maka akan ketampil yang ada di dalam fungsinya. Seperti itu. Oke? Dari sini dulu, oke? Oh
Oh ya, ini yang selain Alia yang ada di Sumatera ada lagi kah? Teman-teman ada yang di ini nggak? Gunanya fungsi. Jadi gunanya itu biasanya kita gunakan untuk untuk gini, untuk meringkas kode sih. Jadi kode-kode itu kadang kita hanya butuh dia ketika kita panggil gitu. Jadi kita butuh berulang kali, tapi kita butuhnya supaya meringkas, kita panggil aja gitu. Jadi kalau kita tuliskan semua kodenya tanpa fungsi, itu nanti kodenya banyak tuh kan. Kalau kita ngodingnya banyak, makanya dibuatin fungsi supaya kita butuh selamat datang, nih kita tinggal panggil fungsinya aja gitu. Daripada kita harus ngetikin lagi print selamat datang. Tapi nanti juga beda ya. Jadi yang ada dalam fungsi ini sebenarnya banyak kok. Ini cuman dasarnya dulu aja. Jadi nanti sebenarnya banyak. Jadi supaya menghemat kode, kita bisa tinggal panggil nama fungsinya aja. Gitu. Ada lagi. Oke, lanjut ya. Lalu ada ntar sih. Oh ya, ada kasus lain teman-teman. Gimana kalau misal aku mau selamat datang ini, nanti setelah selamat datang aku kasih nama tertentu ya. Entah Jessica, entah Nur Safa, entah Rara, entah Zahra, gitu kan. Nah, karena kita butuh sesuatu di sini ya. Kita butuh misal ya, aku pengen namanya ini sesuai dari inputan pengguna gitu. Jadi misal aku pengen kalau aku nginputin namanya Jessica, berarti selamat datang Jessica gitu. Kita tulis nama sama dengan input dulu. Kita bikin inputannya aja dulu. Nah, gini. Jadi di sini ada variabel nama untuk inputan dari pengguna. Terus aku pengen nanti dia akan mencetak selamat datang dari inputan pengguna tersebut. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman, supaya aku bisa menuliskan ini, nggak bisa langsung kayak gini nih. Ya, jadi di dalam fungsi ini, kalau tiba-tiba ada nama, dia nggak akan bisa mengenali karena di bagian kurung ini kita tidak tuliskan parameter namanya, gitu. Jadi kita harus tuliskan nama gini. Jadi harus sama yang ada di sini dan ada yang di sini, baru dia bisa mengenali. Oh, berarti kita butuh nama ya di dalam fungsi ini ya, gitu. Ini namanya parameter. Nah, saat kita memanggil fungsinya di luar ini, kita juga harus tulisin sama jumlah parameternya. Tapi kalau ada yang di luar fungsi ini, namanya adalah argumen. Gitu. Harus sama jumlahnya. Jadi misal di sini dia butuh dua, nama dan kelas misalnya. Ya berarti yang di sini juga harus sama, nama dan kelas. Gitu. Nah, jadi istilahnya gini. Jadi pertama itu kita minta inputan, ya kita minta inputan. Lalu setelah itu kita kirim inputan nama ini. Ntar ini mana rutusnya nih. Kita kirim ke dalam fungsi. Ini aku kasih, ini argumen ya. Jadi si argumen ini kan memberikan ke dalam fungsi. Ini aku kasih inputan sebuah nama nih. Silakan kamu proses gitu ya. Akhirnya diterima di sebuah parameter nama ini dan dikirim ke dalam fungsinya ke sini. Gitu. Makanya dia bisa membaca nama inputan dari luar fungsinya. Seperti itu. Terus, hmm, oh ya, misal nih teman-teman pengen yang ada di sini tuh gini ya, misal nggak harus sama deh. Ini cuman supaya teman-teman tahu aja ya, kalau sebenarnya nggak harus sama teman-teman. Maksudnya istilah namanya. Jadi kalau sebenarnya kan di sini harus sama nih, yang ada di
parameter sama yang ada di dalam fungsinya itu harus sama, harus sama-sama. Kalau nama ya berarti harus nama. Sedangkan yang ada di luar fungsi, teman-teman, ini harus sama juga yang ada di luar fungsi aja, tapi nggak harus sama kayak yang ada di atas ini. Ini just for information aja ya. Tapi kalau teman-teman bingung terus pengen ya udahlah samain aja ya nggak apa-apa. Tapi ini cuma aku ngasih tahu aja biar nggak beranggapan bahwa itu harus sama gitu. Jadi misal di sini NM, lalu kita di sini juga tulis NM, ini kan sama-sama satu nih. Yang ada di argumen dan ada di parameter kan sama-sama satu jumlahnya. Nah itu sama, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Nah nih, ya jadi boleh. Ya, ini tapi cuma informasi aja sih. Kalau teman-teman mau nyamain juga nggak apa-apa. Itu. Terus, misal di sini ada print, teman-teman. Nah, cara kita membaca sebuah kode ini, kalau ada fungsinya, itu dibacanya dari luar fungsi dulu ya. Jadi dari sini dulu. Jadi kayak aku bilang tadi, fungsi ini kayak kantong nih. Tuh. Jadi dia akan ketampil kalau kita panggil. Jadi tetap yang pertama dibaca adalah dari sini dulu, luar fungsinya dulu. Nah, di luar fungsi, dari baris pertama itu print high dulu. Otomatis dia akan ngeprint high dulu. Baru dia akan ngeprint yang ada masukkan nama dan baru ke dalam fungsinya. Nah, high baru dia minta masukkan nama tuh. Gitu. Baru dia ngetik eh, panggil fungsinya sehingga dia masuk ke sini dan dia akan ngetik print selamat datang. Gitu. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada? Ya, jadi intinya membaca sebuah kode yang ada fungsinya itu akan dari luar kodenya dulu gitu. Jadi dia misal di sini pertama adalah print high, apa lagi nih? Jadi dia akan ngeprint yang di luar fungsinya dulu. Baru dia lanjut ketika setelah print high lalu dia minta inputan, di sini baru dia panggil fungsinya. Nah, baru deh kita ngarah ke sini. Lalu di dalam fungsi dia ngeprint selamat datang nama. Gitu. Oke? Paham? Coba kasih reaction. Lumayan. Nah, emang lumayan. Nanti kalau udah dicoba, nah itu kan baru ada pertanyaan tuh. Nah, di situ baru, oh, dari kesalahan itu belajar-belajar. Gitu. Oke. Yep. Terus, udah sih, itu aja ya kayaknya ya. Kita bahas yang selanjutnya di PPT. Jadi di PPT ini agak emang tiba-tiba aja begini ya, makanya aku bahas dulu inti fungsi itu gimana gitu. Nah, di sini ada program mencetak label cap pusat untuk buku tulis para murid. Jadi label tersebut harus memiliki nama pusat dan bagian nama kelas dan grup. Program juga harus meminta banyaknya label untuk dicetak, lalu mencetak label sebanyak yang dimasukkan seperti pada gambar. Nah, kita pahami. Mending kalau aku sih lebih paham dari dari apa yang akan dibuat ya daripada baca soalnya ya. Jadi di sini dia pertama itu ngeprint
mesin pencetak label, lalu dia minta inputan banyak murid, di sini banyak muridnya 2, dia lalu ada ke print seperti ini 2 kali. Jadi pusat sukses, terus nama kelas grup, terakhir dia ngeprint selesai ambil labelmu. Gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa tentuin teman-teman, kira-kira apa yang ada di dalam fungsinya. Yang ada di dalam fungsi adalah apa yang berulang. Yang di sini, yang berulang adalah pusat sukses, nama kelas grup. Maka pasti yang ada di dalam fungsinya adalah pusat sukses, nama kelas grup. Gitu. Nah, jadi di sini kita buat fungsinya, def, deklarasi fungsi, namanya adalah cetak label. Oh ya, untuk penulisan nama fungsi itu sama seperti penulisan variabel ya. Jadi ya jangan dikasih nomor di depan, jangan, ya itu dah pokok cara membuat nama fungsi gitu, jangan terlalu panjang juga, jangan nggak jelas gitu ya. Tuh, terus kita tulisin dulu kurungnya aja. Jadi tipsnya kalau pertama bikin, terus kalian nggak tahu ini nanti butuh parameter atau enggak, kalian tulisin aja dulu kosong dulu gitu. Ketika nanti dia butuh parameter, ya udah kalian tambahin aja. Itu. Setelah itu titik dua, dan yang ada di dalam fungsi, kayak aku bilang tadi, adalah apa yang berulang. Jadi dia ngeprint pusat sukses, ngeprint nama, ngeprint kelas, ngeprint grup. Nah, setelah itu kita lihat dari kodenya ini untuk menuliskan yang ada di luar fungsinya, karena fungsinya udah selesai nih ya. Yang ada di luar fungsi pertama yang ditampilkan adalah mesin pencetak label. Pasti kita pertama print mesin pencetak label. Lalu kalau udah ada di sini pertama minta banyak murid, lalu dia akan ngeprint sesuai banyaknya tersebut, otomatis kalau masih ingat pakai for i in range ya. Jadi kita tulisin dulu inputannya banyak, disimpan di variabel banyak, lalu kita for i in range banyak. Jadi perulangan akan terjadi sebanyak inputan dari pengguna disimpan di variabel banyak. Nah, lalu di setiap perulangannya dia akan memanggil fungsinya. Dipanggil nih, cetak label kurungnya dipanggil. Jadi setiap perulangan dia akan ke sini. Gitu. Karena 2 berarti perulangan pertama dia cetak fungsi, perulangan kedua juga cetak ini fungsinya yang ada di dalam fungsi. Terakhir, kalau udah selesai perulangannya, dia akan ngeprint selesai ambil labelmu. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Enggak ada, Kak. For i in-range-nya lebih besar, i-nya boleh bebas atau gimana? Gimana? For i in range-nya lebih besar dari i-nya boleh bebas atau gimana? Itu tanda panah. For i in range-nya, i-nya, kenapa i-nya? Nggak paham. For i in range-nya lebih besar. Oh iya, i-nya boleh bebas maksudnya. Iya, bebas. Nggak harus i, kayak aku bilang minggu kemarin ya. Eh, bebas boleh J, boleh A. Tapi ya itu aku bilang tadi sih, lebih apa ya, umumnya sih emang I gitu. Jadi nggak ada alasan khusus kenapa terus I gitu ya. Emang umumnya tuh gitu aja gitu. Emang nggak ada alasan khusus juga sih. Ya, I-nya ini bebas. Mau for elemen gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, ini kasusnya kayak tadi. Bedanya di sini di outputnya.
Jadi setelah cetak percetakan lembar ujian, lalu minta banyaknya murid, dia juga akan ngeprint eh, pusat sukses, nama kelas ini sebanyak dari banyak muridnya ya. Ntar aku garisin biar nggak bingung harus fokus kemana nih. Nah, dia juga akan menampilkan pusat sukses nama kelasnya sesuai dari banyak muridnya. Nah, bedanya di sini teman-teman. Namanya, kalau tadi kan ya udah ya namanya titik-titik aja tuh kan. Orangnya tuh disuruh ngisi manual gitu kali di kertas gitu yang tadi ya. Nah, sekarang namanya itu minta inputan lagi. Jadi namanya ini inputan nama ikut di perulangannya ya. Jadi karena dia banyaknya muridnya dua, jadi setelah perulangan pertama ini dia minta nama, lalu namanya dimasukin di sini. Nah, dia dimasukin tuh di situ tuh di dalam pusat sukses terus nama sama kelasnya. Nah, lalu kita tulisin dulu apa yang berulang ya. Kita tentuin kira-kira yang ada di dalam fungsi tersebut apa. Karena yang di sini yang berulang adalah pusat sukses bla 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 ini, maka kita tulis nih di dalam fungsi cetak label. Ini abaikan dulu deh pertama-tama ya. Jadi kita tulis print pusat sukses, lalu print nama dan namanya ini nanti sesuai dari inputan, tulisin aja dulu variabel nama gitu misal. Lalu di print kelasnya sama ya, selalu bahasa Inggris. Nah, lalu kita tahu di sini kita butuh sebuah nama nih, butuh inputan dari luar kan pasti inputannya. Jadi inputannya tuh pasti kita ambil dari luar fungsi. Jadi kita butuh nama di sini. Otomatis kita tulisin di sini. Jadi kita kayak bilang ya keluar fungsinya, aku butuh inputan dari pengguna nama loh, gitu. Dia minta nih. Oke. Setelah itu kita fokus ke luar fungsinya. Jadi kita tulisin dulu percetakan lembar ujian. Setelah itu kita minta inputan untuk banyaknya murid. Sama kita buat untuk perulangan lagi. Jadi for i in range dari banyaknya murid ini, inputan pengguna, kita akan bedanya di sini perulangannya ditambahin inputan nama murid ya. Nih, sebanyak 2 kali juga. Jadi kita minta inputan nama murid disimpan di variabel nama. Lalu kita panggil fungsinya. Jadi setelah minta eh, inputan nama murid, lalu di sini kan fungsinya nih ya, yang ketampil ya 2 kali. Maka kita cetak labelnya, dipanggil nama fungsinya beserta dengan argumennya. Gitu. Jadi di sini yang menyimpan inputan adalah variabel nama, berarti yang ditulis argumennya adalah nama. Sama, di sini cuma satu, di sini juga harus satu. Gitu. Setelah itu, jika perulangan sudah selesai, maka dia akan ngeprint selesai. Ambil lembarnya. Ya, aku ada baru ingat nih. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ntar deh. Apa sih gitu mulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku baru ingat ada yang perlu dijelasin. Ntar. Nah, gimana kalau misal aku bikin fungsi dulu. Ntar, aku mau contohin kalau di sini kita butuh dua, teman-teman. Tadi kan contohnya baru satu ya. Nah, gimana kalau kita butuh dua nih, bukan cuma nama, tapi misal kita mau mau menampilkan selamat
namanya meraih peringkat berapa gitu misal. Berarti kan kita butuh inputan dua ya. Jadi di sini butuh nama dan butuh peringkat. Misal di sini kita bikin inputan nama. Lalu jangan lupa dipanggil fungsinya. Jadi nama fungsi, nama, koma, peringkat. Jadi harus sama jumlahnya ya. Nah, kebetulan aku pakai sama ya teman-teman. Ini kalau beda juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang di sini NM, yang di sini PRK gitu kan nggak apa-apa, bebas. Oke, misal ya contohnya di sini eh, aku akan minta inputan nama dan peringkat. Lalu aku pengen mencetak selamat nama dari inputan pengguna meraih peringkat inputan dari pengguna juga gitu. Sal Wis, NPD kah? Nih, selamat Jessica meraih peringkat satu. Nah, misal teman-teman, yang ada di sini ternyata aku cuman pengen eh gini doang deh. Selamat Jessica doang gitu ya. Terus aku tetap tapi minta inputannya nama dan peringkat gitu. Nah, berarti yang butuh ditulisin di dalam sini, di dalam kurungnya, ya nama aja teman-teman. Karena kenapa? Karena yang ada di dalam fungsi itu cuman butuh nama. Nggak butuh peringkat, meskipun kita minta inputan peringkat, tapi yang ada di dalam fungsi nggak butuh nih, ya udah nggak usah ditulisin yang ada di dalam kurungnya. Di sini juga dihapus. Harus sama-sama satu nih. Gitu. Nah, karena yang tadi diminta dua di dalam fungsinya, berarti kita harus tulisin juga di dalam kurungnya sejumlah yang dibutuhkan di dalam fungsi. Gitu. Oke? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada seperti biasa, kita akan ke platform nomor satu. Nah, ayo kita bahas ini deh. Jadi ada pilih program yang tidak memiliki masalah. Dari yang pertama dulu, kira-kira ada masalah nggak di sini? Ada error nggak? Halo? Halo? Enggak. Apa sih ini? Enggak. Oke. Lanjut ke yang kedua. Oh, berarti kalau enggak ya dicentang dong. Ya, yang kedua ada, ada benar sip. Raja pada, terus mesti siapa yang menjawab enggak tuh? Arjan. Ada nih, errornya adalah kenapa? Karena di sini tidak diberi kurung. Kurung itu wajib ya, jadi meskipun tidak ada parameternya tetap dikasih kurung. Iya, sip. Yang ketiga, ketiga enggak ada kurungnya. Iya, betul. Tidak ada error ya, udah benar ya. Yang keempat, ketelitian minus. Yang keempat ada nggak?
Apa? Apa errornya nomor 4? Iya, jadi yang bawah dia ada angka 5 argumennya, sedangkan di parameter dia nggak ada. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi harus sama ya. Kalau misal di sini 5 ya berarti di sini 5. Kalau emang kosong ya udah kosongin. Seperti itu. Silahkan ini dikerjakan, teman-teman. Oh iya, belum jawab tadi yang di Sumatera selain Alia ada nggak nih? Aku lupa, teman-teman. Banyak anak yang harus aku tanyakan. Nggak ada kan? Nggak ada ya? Ya, berarti kalau nggak jawab nggak ada. Yang ini, Cliff. Yang benar yang ini dan ini. Gibran, belum login kah Gibran? Sama Safa sama Zahra. Coba masuk platform. Loh, Gibran nggak datang tah? Iya, Gibran nggak datang ya? Tumben tuh Gibran nggak datang. Apa sih ini? Ini menjorok nih, Cliff. Karena dia harusnya ada di dalam perulangannya. Makanya cetak labelnya menjorok ke dalam.
Kalau di sini ada dua yang ada dalam kurung, berarti di sini gimana? Nah, kenapa Mahesa? Nomor 4. Nama kelas, nama kelas, input nama. Nah, ini. Jadi kalau yang ada di sini kurungnya ada isinya, berarti yang di luar sini juga harus sama. Intinya manggil fungsi itu kalian samain kayak ada di atasnya di nama fungsinya ya. Jadi nama fungsinya harus sama, yang ada dalam kurung juga harus sama. Gitu. Ya, kenapa Cliff? Hmm. Mm-mm. Lanjutin dulu, udah bener itu kok. Coba, apa lagi yang ada dalam fungsinya selain print bulu emas? Nama. Mm-mm. Coba tulisin. Nih kan ada bulu emas, nama sekolah. Bulu emas, nama sekolah. Nah, ini berarti ini dua kali. Berarti dia ada di dalam fungsinya kayak gitu. Ini kamu ngopi dari sini bisa nih, Cliff. Nih, di kopi nih.
Kalau gitu kelas. nanti nggak akan ke ini dia, nggak Oh akan iya. ke checklist karena nggak sama kayak yang ada di gambar kan. Ini ngopi yang ada di sini nih. Hmm. Hmm. Nah, biasanya setelah setelah nulis fungsi, nulis apa, Cliff? Di luar fungsinya pertama, bikin apa dulu? Input. Iya, bikin input. Karena di sini juga udah jelas ya, di sini baris pertamanya adalah minta input banyaknya murid. Nama sekolah. Nah, ini kamu nggak sama nih, Arujan, kayak yang ada di sini. Ini ngopi yang ini loh. Nama sekolahnya disesuaikan nih, yang ada di sini. Eh, disesuaikan sama yang ada di gambar ya. Itu udah ada kok. Oke, setelah input banyak murid, pakai for i in range ya. Jadi kita akan melakukan perulangan sebanyak, loh, disimpan di variabel dulu, Cliff. Inputannya. Bukan input sama dengan ya. Jadi nama variabel sama dengan terus input. Taruh di sini. Nah, banyak gitu misal. Oke. Nama variabel jangan kalau bisa yang awalnya jangan besar ya. Iya. Nomor 5 nyerah. Ini aku bilang barusan, ini nama sama sekolah kamu nih belum sesuai kayak yang ada di gambar, Arujan. Ada kayak apa ya tuh ya? Ada kayak strip 3 nih, mending copy dari sini aja nih. Udah bener kok kalau copy yang dari soalnya ini. Yang ada di sini, nama sekolahnya. Ya aku ngomong sama Arujan ya. Terus dia minta, ini bukan banyak partisipan, ini banyak murid nih. Ah, ini banyak murid. Oke, setelah itu bikin perulangan Cliff di sini. For i in range dari banyak kurung. Nah, banyak. Jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak yang ada di variabel banyak. Oke, titik dua. Titik duanya di luar dong. Lah kan ditanyain partisipan. Mana ini mah banyak banyak murid. Ini yang ditanyain banyak murid, bukan banyak partisipan. Yang harus disamain yang ada di gambar, Arujan. Di kata-katanya itu harus sama kayak yang ada di gambar, bukan yang di soal. Ya. Oke, yang ada, yang diulangi, ini apa, Cliff? Yang di gambar ini yang diulangi sebanyak, ini kan dia minta dua nih, ya. Yang diulangi ini apa? Sebanyak dua kali ini apa, Cliff? Hmm. Iya, fungsinya ya. Berarti di dalam for i in range kita panggil fungsinya. Di dalam perulangannya kita panggil fungsinya. Coba. Kalau kurungnya. Iya dong. Kalau nggak sama kurungnya error dong. Taruh mana tuh? Tuh, kok taruh situ? Hmm. Ditaruh di dalamnya fungsi di sini. Oh. Nah, itu tetap banyak. Ya, jadi itu adalah untuk perulangannya berapa kali gitu kan ini. Nah, sedangkan yang di sini apa yang akan dilakukan di setiap perulangannya.
Gitu. Coba dilurusin lagi tuh, nih ada spasinya nih, indentasinya ya. Oke. Nah, setelah dia melakukan perulangan, perulangannya selesai, dia akan bikin selesai ambil lencanamu nih. Nanti taruh mana kalau itu ngeprint setelah perulangannya selesai. Sip. Ya udah bisa bedain ya. Di lo print printnya lupa ketinggalan printnya. Arujan mending lihat punya Cliff aja biar aku nggak jelasin dua kali Arujan. Yang nomor 5 ini kayak aku jelasin di dua orang padahal soalnya sama nih. Apa tuh? Start must be integer. Nah, iya. Startnya harus inputannya harus integer. Yang dimasukkan itu di banyak ini harus integer, Cliff. Berarti gimana? Oh, di sini aja Cliff integernya. Di inputannya kayak biasa yang kita pakai. Inputan campur integer. Oke, sip. Bentar, jangan selesai dulu. Bentar nomor 5 dulu. Itu Origin coba dilihat punyanya Cliff biar aku nggak lihat. Nggak jelasin dua kali nih. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu ya. Aku mau sholat dulu ya. Kita istirahat 10 menit deh.
Teman-teman kita balik lagi. Jadi 10 menit ya. 7 menit ternyata cukup ya, sorry ya. Biar nggak makin banyak waktu yang kita terpotong. Halo, udah pada balik belum nih? Ini yang emoticon dijawab juga ya, Cliff ya. Teman-teman juga ya, yang emoticon dijawab. Kalau yang bintang eh di luar kelas, jadi dicoba latihan-latihan di luar kelas dikerjakan, oke? Coba kalau udah balik kasih reaction. Oke, ini Cliff kayaknya belum balik nih. Aku stop aja. Kita lanjut ke materi yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua ini, jadi gimana kalau misal kita belajar yang namanya mengembalikan hasil, teman-teman. Mending aku jelasin langsung di sini aja lah. Ntar deh aku baca soalnya dulu ya. Jadi ada pusat penyelenggara kontes geografi dan partisipan dengan 5 di skor 50 sampai 99 poin itu nanti akan mendapat sertifikasi kelas 3, terus yang skornya 100 sampai 199 sertifikat kelas 2, sedangkan yang lebih dari 200 dia akan dapat sertifikat kelas 1. Nah, yang lainnya maka dihadiahkan surat penghargaan gitu. Di sini kita minta dua inputan ya, jadi nama dan poinnya atau skornya. Tuh, maka di sini kalau misal ada sebuah kondisi, di sini kan ada kondisi ya teman-teman ya. Jadi ada ketika skornya segini dan segini dia ada eh, menghasilkan atau dapat print sertifikat kelas ini, kalau skornya segini dia dapat sertifikat kelas ini. Nah, ini kan ada kondisi. Nah, kalau ada kondisi ini teman-teman, yang dimasukkan di dalam fungsinya itu adalah kondisinya. Karena kalau teman-teman sadar, beberapa soal yang tadi kita kerjakan itu di dalam fungsinya itu hanya print ya. Jadi beberapa soal tadi ya. Tadi ada sampai 5 kalau nggak salah. Itu yang ada dalam fungsinya print. Printnya. Jadi cuman print atau print apa gitu ya. Nah, gimana sekarang selanjutnya ini? Gimana kalau ada kondisi dan printnya itu ada di luar fungsinya nih. Nah, maka kita butuh yang namanya return, teman-teman. Jadi misal nih kita tanpa return ya. Jadi ini aku jelasin dulu nih tentang programnya. Jadi misal di sini dia minta pertama nama murid sama skornya. Setelah itu dari skor yang ada di sini dianalisis pakai kondisi di dalam fungsi. Aku bilang tadi, jadi kalau ada kondisinya, maka kondisinya itu dimasukkan di dalam fungsinya. Nah, skornya ini, jadi jika skor, nah di sini kan berarti butuh skor ya. Jadi butuh inputan dari pengguna skor, karena skornya akan dianalisis di dalam fungsinya. Karena kita butuh skor, maka dituliskan di sini, dalam kurung di bagian parameter atasnya. Dia teriak nih, aku butuh skor nih buat perhitungan, tolong kirimin aku skor. Makanya di sini dia juga dikasih skor saat memanggil fungsinya. Gitu. Jadi jika skornya lebih dari 50, terus kurang dari 100, maka dia akan hasil sama dengan sertifikat kelas 3. Kalau lebih dari 100 kurang dari 200, sertifikat kelas 2 disimpan di variabel hasil. Lalu kalau lebih dari 200, sertifikat kelas 1. Dan semua ini disimpan di variabel hasil. Sama, kalau else selain dari semua skor ini, dia akan menyimpan surat penghargaan nih. Disimpan di variabel hasil. Nah, jadi istilahnya setelah dia meminta, tadi kan dia minta nih, aku minta skor ya, dia kirim ke sini.
Nih aku kasih nih inputan dari pengguna, skornya dianalisis silahkan. Udah dianalisis nih, bla 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 bla. Harusnya dia menghasilkan sebuah variabel dari hasil ini kan. Jadi hasilnya program atau fungsi ini entah adalah sertifikat kelas 3 atau sertifikat kelas 2 atau sertifikat kelas 1 atau surat penghargaan yang disimpan di variabel hasil. Makanya dia perlu untuk menuliskan atau menjelaskan keluar fungsinya. Nih aku kasih hasilnya gitu. Jadi makanya di sini perlu yang namanya return hasil. Jadi dia kirim keluar lagi, mengembalikan sebuah nilai gitu. Dia kasih keluar. Ini hasil dari fungsi yang udah aku proses dalam fungsi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman nggak kasih, jadi misal nih cuman gini aja, ya, padahal di sini udah di print fungsinya, ya kan, di sini udah di print, kita panggil fungsinya, ambil hasil dengan ada skornya, hasilnya akan none. Nih, padahal di sini udah kita panggil ya, kita print panggil fungsinya nih, hasilnya none. Karena dia nggak bisa mengenali yang ada dalam fungsi ini apa yang kamu kasih ke aku gitu. Dia nggak mau, hasilnya harus jelas yang kamu kasih ke aku tuh apa. Itu makanya kita perlu tulis yang namanya return, mengembalikan sebuah nilai. Ini aku kasih hasilnya. Itu makanya dia akan menghasilkan sebuah apa yang ada di variabel hasilnya. Itu entah itu sertifikat kelas 3 atau 2 atau 1 atau surat penghargaan. Seperti itu. Jadi kalau printnya di luar ya teman-teman tinggal masukin aja panggil fungsinya di dalam printnya. Gitu. Ada contoh lain, misal teman-teman panggil fungsinya, jadi si ambil hasil ini, cara panggil fungsi kan gini nih. Nah, ini disimpan di sebuah variabel, misal has gitu variabelnya. Ini juga nggak apa-apa, jadi supaya nanti ketika ngeprint, misal, atau mungkin ada kondisi lagi ya, misal ternyata jika sertifikat kelas 1 gitu ya, nanti ada kondisi lain ngeprint apa gitu. Nah, itu bisa disimpan di sebuah variabel has supaya lebih ringkas. Jadi tinggal aja di print adalah has. Itu. Has apa? Has adalah panggilan dari fungsinya, berarti ngarah ke fungsi ini. Itu supaya lebih singkat aja. Tuh, misal nih, if has, jika fungsinya itu menghasilkan sertifikat kelas 1, maka dia akan print. Hebat dapat voucher liburan ke Bali gitu misal ya. Dia kalau lebih dari 200 ya, 300. Nah, gitu. Maka dia akan ngeprint ini karena kondisinya di sini poinnya lebih dari 200. Dia dapat sertifikat kelas 1. Kalau khasnya yang dihasilkan oleh fungsi ini sertifikat kelas 1, maka dia akan ngeprint hebat kamu dapat voucher liburan ke Bali. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa tuh emotikonnya gitu, Safa? Terbantai. Gak ada yang mau ditanyakan. Udah paham semua, coba kasih reaction yang paham. Tapi khusus Safa reactionnya itu tadi terbantai.
Yuk, siapa itu keluar? Paham teman-teman? Bagian mana nggak pahamnya coba? Ya, nggak ada berarti paham ya. Nah, untuk soal nomor, nah ini ada nomor 3 sama nomor 5 ini kayaknya. Nah, nomor 3, nomor 5 yang dihasilkan di dalam fungsinya itu adalah tipe data boolean, teman-teman. Jadi true atau false. Nah, kalau true sama false itu berarti langsung returnnya ada di setiap kondisi. Jadi jika kondisi ini, maka dia akan nge-return true. Atau kondisi yang lain dia akan nge-return false langsung gitu. Karena kalau tadi aku contohin kan returnnya di bawah ya. Karena, bentar. Nah, karena di sini setiap kondisi itu sama. Ada di variabel disimpan di hasil. Gitu. Karena ini string ya. Jadi kalau tipe data boolean langsung aja di setiap kondisinya ini entah dia akan nge-return true atau dia nge-return false. Itu kalau ada tipe boolean true atau false. Seperti itu. Coba kita jawab nomor 1 deh ini. Ini aku tadi kayaknya lupa deh belum belum ini. Coba di sini ada fungsi create label, jadi butuh nama sama kelas. Terus ada variabel label di sini. Dia murid bernama nama sama kayak ada di sini. Terus ini juga course-nya sama, terdaftar di kelas. Nah, di luar fungsi, jadi dia nih meng-return label ya. Dia mengembalikan nilai label. Di luar fungsi ini, dia panggil fungsinya, create labelnya, ada can dan ada analisis data. Lalu dia print nih. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini sebenarnya sama aja teman-teman. Bedanya dia langsung aja nggak. Biasanya kan kalau tadi kan kita untuk yang ada di dalam parameter atau argumennya di sini kan argumen ya. Untuk di dalam argumennya di sini biasanya inputan tuh dari tadi kita kerjaannya pakai inputan. Kalau di sini dia langsung can mark kareti dan analisis data. Itu aja sih sebenarnya. Berarti jawabannya ada yang tahu? Gimana ya? Aku bingung nih buka yang mana nih aku nih. Buka ini aja deh. Yang ketiga kayaknya iya, sip, betul ya. Yang ketiga ya. Jadi dia akan ngeprint. Jadi istilahnya dia kirim dari luar itu bukan kalau tadi bentuknya kan inputan yang kita pelajari. Ini langsung can sama analisis data dan dia mengenali di sini. Oh, berarti can sama analisis data itu nama sama kelas. Nah, akhirnya dia ngeprint murid bernama Ken terdaftar di kelas analisis data. Seperti itu. Oke, ini juga contoh return true sama false ya. Jadi kalau kalian ngerjain yang ketikan ini ya pokoknya ketik aja lah biar bener gitu enggak ya. Jadi kadang ketikan yang ada di soal yang disuruh mengetik ini tuh contoh dari penulisan yang akan yang dipelajari materi itu. Gitu. Oke, silahkan dikerjakan sampai nomor 5 tuh. Kalau masih ada waktu ya sampai bintang.
nih kok nggak ada yang share screen nih? Bisa kah? Yes. Nah, akhirnya someone share screen. Oke, di sini coba dibuka lagi soalnya, Cliff. Nah, kondisinya di sini adalah Ace mendapatkan paling tidak 80 poin. Berarti dia true ketika paling tidak 80. Berarti kalau angka itu pasti kalau nggak pakai lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu, Cliff. Jadi kalau angka nggak udah pasti nggak pakai yang sama dengan ini nih. Tuh, berarti kalau paling tidak 80 berarti adalah lebih dari sama dengan. Baru dia true. Lebih dari dulu, lebih dari sama dengan. Sebelumnya sama dengan lebih dari. Di sini, lebih dari. Yang balikannya, yang satunya. Itu kan kecil, kurang dari tuh. Yang lebih dari yang satunya yang, nah, Voltase. Udah bener sih harusnya. Coba dicentang. Tadi udah pencet centang belum sih? Nah, sip. Mantap, mantap. Nah, ini contohnya ini hampir sama yang kayak aku tadi jelasin. Jadi ada kondisi terus fungsi ini menghasilkan di variabel kelas nih.
Berarti di luar fungsinya kita harus pertama bikin apa dulu? Input. Iya, pasti kayaknya bikin input ya pertama. Coba dibikin dulu inputnya, mirip sama yang kayak di gambar. Jangan lupa pakai variabel ya. Ini yang nomor 4 sekalian lihat share screen-nya Cliff ya. Siapa yang nomor 4 lagi? Sampai nomor 4 maksudnya. Jadi kerjainnya juga misal nih bagian ini. Jadi langsung aja nih yang tahu kesalahan Cliff di mana gitu. Arjuna ya, Arjuna nomor 4. Terus siapa lagi nomor 4 nih? Zahra, Rara. Rara nomor 4. Inputnya gimana, Cliff? Di sini nama variabel, terus yang di sini input, nggak usah. Oh ya, int dulu baru input ya. Di sini nama variabel banyak misal. Terus int dulu baru input kebalik. Hmm? Int dulu baru input. Int, hmm, terus kurung input. Nah, di Iya, sini kurungnya kurang satu berarti. sudah. Ini nama variabelnya harusnya. Jadi setelah sama dengan itu di sini nama variabel banyak misal atau banyaknya misal. Oke. Nah, setelah itu bikin perulangan duduk di bawahnya. Jadi di sini masukkan keinginan ini ikut di dalam perulangan ya. Jadi misal dua berarti tanya masukkan keinginannya itu dua kali gitu. Berarti bikin for i in range dulu. For i in range dalam kurungnya banyak. Banyak. Oke. Terus titik dua. Nah, di dalam fungsinya kamu bikin inputan untuk masukkan keinginan Anda. Misal nama variabelnya keinginan gitu misal. Coba. Ya, karena di sini udah jelas ya. Di sini nama variabelnya keinginan. Jadi coba bikin variabel keinginan. Enggak, variabel dulu, keinginan dulu. Keinginan kayak gini, bikin inputan. Keinginan sama dengan input, masukkan keinginan Anda. Oh, typo, typo. Tidak terima typo ya di sini ya. S-nya satu nih. A-nya pakai A besar. Nah, oke, setelah itu kita bikin panggil fungsinya. Jadi setelah dia minta inputan di sini, baru kita klik, kita ketik atau muncul rekomendasi dari fungsinya. Berarti di sini selanjutnya kita panggil fungsi. Coba panggil fungsi gimana? Kalau panggil nggak usah def. Nah, gimana? Yap. Oke, lalu di bawahnya bikin print rekomendasi titik dua gini. Bikin print
Heeh. Di dalamnya rekomendasi dulu pakai string, pakai petik. Heeh, rekomendasi titik dua, pakai R besar ya. Titik duanya jangan lupa. Terus koma di luar di luar petiknya sini, koma. Nah, panggil fungsinya lagi. Iya. Nah, udah selesai sebenarnya. Jadi ketika belum selesai ya karena ada kondisi lain nih. Ini. Ya, jadi ketika rekomendasinya yang di print itu astronomi apa sih ini? Astronomi. Ya, jadi di bawahnya ini, di bawah ini bikin if. Coba di sini enter. Nah, if fungsinya, panggil lagi fungsinya sama dengan 2, if fungsinya sama dengan astronomi, sama dengannya 2 kalau kondisi. Nah, astronomi, pakai petik dong, karena string. Titik 2, titik 2-nya di sini. Nah, terus ini menjorok ke dalamnya sini sampai sini. Pakai tab aja, Cliff. Ini printnya yang menjorok. Tab 2 kali. Nah, itu sampai selurus. Nah, coba jalankan programnya. Ini nggak konsisten ya. Nah, dia pakai petik 2 tapi akhirnya pakai petik 1 itu. Sains. Oh, ini nih. Sejarah kunonya S-nya diganti besar. S besar. Nah, coba lagi. Olahraga deh kayaknya. Olahraga sains. Oke, sip. Boleh diakhiri dulu. Kita ke Zoom lagi. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar apa? Ini kayak berkurang nggak sih anaknya? Apa cuma perasaanku doang? Belajar apa hari ini? Fungsi. Ya, belajar def fungsi ya. Jadi hari ini kita belajar cara membuat fungsi kita sendiri. Terus minggu depan kita ketemu di jam yang sama. Kita akan belajar tentang fungsi lanjutan. Gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dicoba-coba lagi ya. Soal-soal yang masih tersisa. Selamat malam.